Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. Ya. Sebagaimana janji kita kemarin ya, kita akan ngobrol hari ini ya Pak Dwi. Kita akan melakukan refleksi dari program pelaksanaan sebagaimana perencanaan Pak Dwi sebelumnya. Ya. Sebenarnya di awal kita hasil analisis rapor pendidikan itu SMP 20 akan membenahi terkait kualitas pembelajaran. Ya. Nah sekarang bagaimana menurut Pak Dwi dari kualitas pembelajaran, upaya benahi kualitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik dan apa kira-kira? Jadi kan ya, terkait dengan kualitas pembelajaran tadi memang setelah saya pelajari akar masalahnya di dalam rapor pendidikan itu ada dua hal sebenarnya yang menjadi permasalahan. Yang pertama adalah dukungan psikologi, yang kedua manajemen kelas. Itu memang mengalami penurunan di situ, di kualitas itu. Nah, upaya yang sudah kita lakukan ya, upaya benahi yang sudah kita lakukan kemarin kita pertama melakukan refleksi dulu nih, kenapa kok guru-guru secara manajemen kelasnya masih kurang, sama yang tadi terkait dengan dukungan psikologi ya. Kalau saya pelajari dukungan psikologi dalam rapor pendidikan itu kan itu terkait bagaimana guru itu bisa memahami karakteristik peserta didik ya. Nah itu yang kayaknya kurang nih gitu ya, jadi bagaimana keterampilan guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Nah kalau karakter peserta didik aja kurang begitu dipahami, pasti manajemen kelasnya masih bermasalah. Maksudnya faktor yang menyebabkan hal itu dukungan psikologi kan itu ya, apa yang menjadikan menurut penilaian Pak Dwi bahwa itu masih perlu pembenahan di situ. Ya. Memang itu kan data dari rapor pendidikan ya, dukungan psikologi guru itu kan turun ya. Kalau dilihat sebenarnya pertama adalah pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik, itu yang kurang dipahami gitu ya. Karena yang namanya peserta didik itu kan setiap anak pasti memiliki keunikannya masing-masing. Nah, keunikannya masing-masing pasti terkait dengan penanganan kita juga harus unik dan masing-masing gitu ya. Nah itu mungkin pengetahuan dasar guru yang kurang gitu, bagaimana menangani anak dengan karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu yang menjadi akar masalahnya di situ sebenarnya gitu ya. Kemudian pendekatannya pasti juga berbeda karena generasi Gen Z ini kan berbeda dengan generasi kita dulu ya. Pasti butuh bagaimana ilmu baru lah, pasti butuh ilmu baru untuk menangani hal tersebut. Selain itu, menurut tadi selain pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik, apalagi yang kira-kira dapat menyelesaikan permasalahan? Kalau menurut saya menurut saya sih sebenarnya karena selama ini kan kompetensi yang selalu dibimbing oleh kepala sekolah, oleh guru pendamping gitu kan, itu rata-rata pada bagaimana metodologi pembelajaran. Nah, metodologi kita juga bisa meningkat sebenarnya. Tinggal dukungan psikologi sama manajemen kelas. Berarti ada hal berbeda nih yang harus kita sentuh gitu ya, selain bagaimana menerapkan metodologi. Kalau dukungan psikologi sama manajemen kelasnya yang masih mengalami penurunan ya. Ya kalau saya lihat selama 3 tahun ternyata tidak bergerak dari nilai itu ya. Nilainya 58,sekian% gitu ya. Bahkan relatif turun di dua aspek tadi, dukungan psikologi dan lain. Selain tadi kata Pak Dwi itu guru-guru mungkin perlu peningkatan kompetensinya terkait bagaimana mereka menghadapi peserta didik yang karakteristiknya beragam ya, yang unik masing-masing. Nah, tadi Pak Dwi juga sudah menyatakan bahwa dari segi metode pembelajaran guru juga sudah ada peningkatan. Kira-kira mungkin dari metode-metode yang diterapkan itu mungkin ada yang bisa membantu dalam hal ini, seperti itu yang Pak Dwi anggap bisa membantu dalam penyelesaian masalah ini terkait dengan perkembangan peserta didik yang beragam seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya metode yang baik itu kan sebenarnya harusnya juga manajemen kelasnya juga harus baik juga gitu ya. Tapi ternyata di dalam rapor itu kan dipisah-pisah 4 hal itu ya. Metodenya juga oke lah dengan pendekatan macam-macam pendekatan PJBL segala macam sudah berjalan gitu. Tapi kalau dukungan psikologi itu kan bagaimana guru itu membuat nyaman di kelas gitu ya. Lebih pada hal itu gitu. Itu yang mengalami penurunan sebenarnya.
Jadi bagaimana guru merangkul anak, bagaimana anak itu merasa diperhatikan, bagaimana anak itu merasa dihargai dalam kelas, suaranya didengar, itu adalah terkait dengan dukungan psikologi dan manajemen kelas. Jadi kalau secara metode mereka sudah mungkin menjalankan metode, tapi kemudian ada hal lain ternyata selain dari metode pembelajaran gitu kan, yaitu dukungan psikologi sama manajemen kelas gitu. Itu yang perlu kayaknya perlu ditingkatkan di situ gitu ya. Ada hal yang lain yang harus dilakukan. Oke. Tadi Pak Dwi sudah berpikir bahwa sepertinya perlu bantuan dari psikologi maksudnya untuk agar motivasi guru-guru dalam peningkatan kemitraan dengan peningkatan kemitraan dengan institusi. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain selain itu menurut Pak Dwi? Ya sebenarnya berbagi cerita baik itu juga penting sebenarnya, berbagi pengalaman baik gitu kan. Artinya saya sendiri juga mensupport teman-teman semuanya untuk ikut FGMP sebenarnya. Ini mudah-mudahan dengan komunitas belajar itu kan mereka pasti punya cerita-cerita baik lah. Gitu ya. Setiap sekolah kan pasti punya karakteristik peserta didik yang bermacam-macam juga sebenarnya ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu juga penting juga gitu. Apa yang Pak Dwi akan lakukan untuk mengontrol bahwa guru-guru sudah misalnya sudah melakukan perubahan dalam hal ini itu ya, apa yang akan Pak Dwi lakukan untuk hal itu, untuk mengontrol bahwa guru-guru juga sudah melakukan hal itu? Yang pertama saya setiap minggu kita akan ada evaluasi terkait dengan pertama adalah bagaimana keikutsertaan mereka di dalam komunitas belajarnya aktif tidak. Di bulan Oktober ini kita sudah melaksanakan lesson study gitu. Jadi biarkan jangan hanya kepala sekolah saja berkomentar, teman-teman yang satu rumpun pun silakan berkomentar dengan kualitas pembelajaran, memberikan masukan, nyaman dengan pembelajaran ya, nyaman dengan sendirinya ya. Untuk rencana menggunakan psikolog untuk membantu rekan-rekan dulu, kapan Pak Dwi rencananya? Rencananya karena tidak waktu itu, rencananya kita mau ada semacam workshop gitu. Awal bulan Desember. Nah, Pak Dwi setelah dilakukan itu, kegiatan itu, apa yang Pak Dwi harapkan dari guru-guru? Ya, sebenarnya pertama ya pastinya guru-guru memahami tentang bagaimana memahami karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, gitu ya. Itu yang kita harapkan di situ, sehingga indikator tentang dukungan psikologi sama manajemen kelas itu menjadi meningkat sebenarnya gitu. Harapan utamanya pastinya kan gimana caranya pembelajaran jadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Karena kan di dalam kurikulum pembelajaran mendalam kan salah satunya kan gitu ya, pembelajaran yang menyenangkan gitu. Menyenangkan dalam arti belajar gitu. Dan harapan ini mungkin semester depan udah bisa berimplementasi wujud apa yang perubahan yang Pak Dwi lakukan. Endingnya pastinya kan rapor mutu pendidikan yang bahwa Pak Dwi berencana untuk menyelesaikan kesalahan bagaimana guru meningkatkan di sini sebetulnya bagian dari meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu Pak Dwi salah satunya akan mencoba mengadakan kegiatan yang tujuannya adalah meningkatkan guru, memotivasi guru secara psikologis seperti itu. Dan rencananya Pak Dwi akan laksanakan di awal bulan Desember ya, sekitar bulan Desember. Oke Pak Dwi, nanti kita lihat, kita akan ketemu lagi setelah kegiatan mungkin nanti sekitar minggu kedua atau ketiga bulan Desember saya akan hadir lagi ke sini dan kita mungkin akan ngobrol lagi nih Pak Dwi terkait bagaimana hasilnya setelah guru-guru mengikuti apa rencana yang akan dilakukan. Dan harapannya mudah-mudahan ya sebagaimana harapan sekolah kan meningkatkan rapor pendidikan atau kualitas pembelajaran di SMP 2020 dan itu manfaat ya Pak Dwi ya. Kita akan bersama-sama saya akan mendampingi Pak Dwi dalam melaksanakan program sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Insya Allah kita akan ketemu di pertengahan bulan Desember atau bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.